Ya waktu itu kita kan lewatin area banjir. enggak. Kita waktu itu kan produksi bareng. Mm-hmm. Di salah satu radio besar itu dia dari Wujuan terus depan Banjar. Aduh. Radio besar di RRI. Kan benar dah. Radio Republik Indonesia. Akhirnya dapat highlight. Jadi ini bahasa apa? Enggak, itu udah ada nanti. Oke, balik nyambung. Aduh, di channel ini bersama gua Abram, dia Alam. Nah itu nggak ada, kalau di yang depan nggak ada. Di sini ada. Iya, gua udah mulai deh. Ayo. Ya, apa? Iya, tadi kan gua Abram. Oh, gua Alam, dia Abram. Oke. Kami dari beda tahun. Beda tahun. Apa kabar? Rasanya udah lama ya? Kenapa ya? Enggak, karena kita punya stok panjang. Oh gitu ya? Makanya kita berasa kayak udah lama banget kita nggak tag ya, padahal stok kita udah panjang gara-gara lebaran kemarin kita tumpukin. Betul. Biar kita bisa pulang dulu. Berkumpul sama keluarga. Bersantai ria gitu kan. Terakhir tuh terakhir Mas Lendi itu ngebahas, udah nggak perlu dibahas lagi ya, karena itu udah panjang banget tuh sampai 2 part. Menyeramkan ya, dan itu sudah jebakan. Nah, ngomong-ngomong masalah jebakan, apa? Kenapa seringan orang tuh bilangnya jebakan Batman? Emang Batman ngejebak apa? Iya, Batman nggak suka pasang jebakan loh. Nah, tapi kenapa dibilang jebakan Batman? Lebih ke unsur surprise-nya dia sih menurut gua. Tahu kan dia tahu muncul. Sebenarnya tahu-tahu muncul itu nggak pernah terjadi loh di Batman. Batman tuh selalu dipanggil, nggak tahu-tahu nongol. Enggak, ini buat beda sama ininya buat penjahatnya katanya. Beda sama Spider-Man. Ya kan, dia bisa dengar jarak jauh, ada yang butuh pertolongan, terus dia tiba-tiba nongol. Nah itu beda. Kalau Batman kan selalu dipanggil pakai lampunya itu. Tergantung itu kalau si polisinya yang butuh. Kan dia nggak sejauh ini kan selalu itu. Kan dia ngejobnya nggak selalu itu Batman. Kata siapa? Job dia kan kadang bisa. Ya dia bisnismen sebenarnya. Kalau bicara jobnya ya. Lain. Kalau bicara jobnya sebenarnya dia ngejob dia. Tajir banget. Dia kan bisnismen gitu loh. Nah, cuman kenapa dibilangnya jebakan Batman? Iya. Dan itu istilah kita kan Indonesia kan? Iya. Di luar nggak ada. Ada. Batman Trap. Nggak ada. Juga lu kena Batman Trap nggak ada. Nggak ada. Jebakan Batman. Ya kenapa ya? Maksud lu? Ya. Kenapa dibilang jebakan Batman itu kenapa Ya tapi kan kalau lu ya suka dong nonton film Batman. Langsung paham kan begitu. Hati-hati jebakan Batman. Tapi lu suka nonton film Batman kan? Sepanjang film Batman kan Batman nggak ngejebak kan? Nggak ada. Nggak pernah kan? Nah, kenapa? Nggak tahu. Enggak ada betul enggak. Justru yang ngejebak malah musuh-musuhnya. Dia sengaja bikin perilaku ini supaya Batman dipanggil. Terjebaklah Batman sama si musuh-musuhnya kayak Joker dan lain sebagainya. Lu ketemu gambaran nggak kenapa? Hah? Ketemu nggak? Bayangan lu apa tentang jebakan Batman? Jebakan Batman. Apa yang kalau terjadi? Kalau gua sih kepikiran jebakan Batman karena Batman punya satu senjata yang modelnya jala. Jaring nelayan itu, jaring nelayan itu dalam jaringnya itu. Mungkin itu kali ya. Dia tuh nelayan bukan sih? Nah, itu dia punya jaring nelayan loh. Cuman kalau misalnya itu yang bikin orang bilang jebakan Batman, ya kenapa nggak Spider-Man? Spider-Man selalu kayak gitu. Kalah famous sama Batman. Enggak sih. Ya nggak tahu ya, mungkin karena gua Marvel mania.
Jadi gue lebih suka Spider-Man. Marvel Mania. Yoi. Udah ada berapa banyak film Marvel tuh? Banyak banget. Berarti nggak apa. Ya karena masih berkembang. Ini aja ada yang mau keluar baru Marvel apa? Yaudah, kalau Nggak, lu ada yang mau keluar nih. Oh. dia kan siapa dulu yang ininya Stanley. Stanley. Yang suka Selatan ya? Yang suka cameo Itu almarhum ya? Yang suka cameo muncul di mana-mana. Maaf ya. Ya kan yang suka cameo gitu kan, suka dia muncul di mana gitu. Ya, di sepanjang di hampir iya. semua. Film terakhir dia yang masih ada cameo-nya Stanley di film apa? Lu kan fans ya? Lupa, Mas. Spider-Man. Spider-Man itu masih ada? Oh, nggak salah. Itu terakhir dia muncul. Itu yang dia jadi apa? Tukang pengirim paket atau bukan? Tukang pengirim paket. Ya kan tukang apa? Kurir DHL ya. Oh. Tapi berarti intinya lu nggak tahu kan? Nggak yakin? Lupa, bukan nggak tahu. Iya. Lupa. Tapi kalau misalnya Stanley itu pernah berperan jadi apa aja, pernah jadi orang kaya, pernah jadi tukang kurir, pernah ada di bis. Ya, kadang cuma duduk doang, tapi kena sekelewatan kamera kayak gitu. Cameo tapi terkenal ya. Iya. Gue pengen tuh cameo kayak dia. Iya, maksudnya jadi cameo tapi terkenal gitu loh, walaupun cuma cameo. Iya. Tapi udah pernah ketemu sama ini nggak? Mio-nya nggak? Enggak. Kakaknya. Enggak. Itu cameo itu kam. EO. Bukan kakaknya. Jadi kam itu kalau orang Karo bilang kamu. Kamu tuh kam. Nah, maksudnya kam IO. Iya, kita IO. Kita ke situ. Jadi kan dia nanyanya, kamu IO. Cameo. Enggak. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu. Oke. Tuh. Apa? Hari ini ada informasi apa? Hari ini. Lu kemana aja hari ini? Enggak, kemarin lebih ke mau cerita kemarin tuh habis uang banyak banget. Habis uang banyak. Berarti uang lu banyak. Banyak. Terus habis. Tapi receh. Boleh dong. Boleh. Kalau gue bilang, berduit. Tapi seratusan perak gitu loh. Kenapa? Boleh dong. Kenapa habis uang banyak? Kenapa? Nah, Kenapa? iya, jadi ceritanya kemarin tuh. Nah, habis lebaran bagi-bagi sama keluarga gitu kan, buat ponakan-ponakan gitu. Terus ya ngajakin keluarga jalan segala macam, ya udahlah itu lumrah lah, maksudnya rutinitas tiap tahun kan gitu loh. Jadi udah budgetnya itu udah terprogram. Oke. Habis itu selepas dari itu emang gue berencana ya supaya bisa having fun bareng-bareng. Lepas dari lebaran ini habis ketemu keluarga ya healing lah. Oke. Gitu, healing, jalan-jalan, ajakin anak-anak gitu kan. Nah, jalan. Kebetulan jalan-jalannya itu ke Dieng. Kenapa suaranya nggak keluar? Keluar kan? Jalan-jalan ke Dieng. Soalnya maaf nih kalau suaranya agak aneh lagi. Flu. Oh. Bindeng. Bindeng juga. Ini budak sebelah. Oh. Gitu. Cuman budaknya lebih karena kemasukan air pas lagi keramas. Habis keramas. Kemarin lalu. Terus sampai sekarang masih ada air. Masih, padahal gue udah ngikutin kebiasaan yang masukin air lagi, Iya. terus keluarin, masukin air lagi, keluarin. Mau. Emang nggak keluar tapi masuknya tetap. Gitu. Perlu diperiksa nggak tuh? Hah? Perlu diperiksa nggak? Mungkin rencana sih kalau misalnya sampai besok lusa lah terakhir kalau misalnya masih nggak bener-bener ke dokter tet. Bahaya loh. Ada air di telinga tuh. Iya. Makanya lusa itu kalau masih belum benar, gue mau ke dokter tet. Lu akan dengar bisikan-bisikan dalam air soalnya. Iya kan? Ya. Semua orang ngomong lewatin air itu tuh. Ya.
Kecuali kalau ngebisikinnya di yang kanan. Status isinya enggak. Ya, kalau ini aman. Suara langsung, suara Di sini budeknya karena flu-nya ini. Kan Terus, biasa kalau flu kan pasti ada budak-budak dikit lah. terus apa lagi? Apa? Katanya keluar banyak. Ah iya, Terus apa lagi? abis jalan-jalan ke Dieng, kan? Pas turun kena musibah. Jadi Sungai Musi, enggak, Anjir. bercanda. Naik. Nah, Meluap. nah, pas turunnya itu ternyata ada permasalahan di mobil gua itu di mana sistem ABS-nya itu nggak benar. Habis itu apa? Asal bisa stop. Ah, Ah, rem secukupnya. ya. Asal bisa gitu. stop, gitu. Kaki Flintstone Itu gitu ya. bermasalah. Ternyata kan harusnya suplai ABS itu ke 4 roda kan. Ah, Nah, ini ternyata cuma ke 3 roda, 1 roda ini nggak ngerem. Walhasil pas turun dari Dieng, ngebul nih rem gua. Sampai ngebul, bener-bener ngebul. Jadi waktu itu ya gua terima kasih banyak sama warga-warga di apa sih itu nama daerahnya itu? Warga, ya pokoknya warga-warga yang ngejagain di tanjakan dan turunan di Dieng itu mereka sangat support wisatawan yang berangkat dan pulang. Jadi mereka yang nyetopin kendaraan kalau ada masalah, mereka yang ngasih tahu kapan di tikungan itu lo harus jalan karena ada kendaraan mau turun atau gimana. Mereka yang ngingatin rem lo harus gimana gitu kan. Pak, coba cek tes rem Pak, masih oke nggak gitu. Nah, mereka lah yang ngebantuin di saat lagi ngebul ini. Mereka tuh yang bantuin tuh. Rese. terus Di saat ngebul gini mereka yang bantuin, mereka yang nemenin lah, ngedinginin si remnya, ngajakin kita ngobrol lah, pokoknya wah mereka tuh emang support banget, warga-warga situ support banget untuk kita gitu. warga daerah mana? Dieng itu. Ya seputaran Dieng, pokoknya waktu itu kondisinya menjelang, kalau dari Jakarta menjelang Dieng gitu. Udah tuh sampai dikompres, jadi kampas rem gue tuh dikompres pakai daun. Iya, karena kalau langsung disiram kan bisa langsung tang, airnya dingin, itu panas banget, bisa ngelengkung ntar kampas. Jadi daun dikompres. Iya, jadi Daunnya dicelupin si kampasnya ini si kampasnya ini ditempel-tempelin sama daun di tanaman di tanaman perdu ya yang pendek-pendek itu. Biar adem. Dia kan memang udah dingin, udaranya dingin kan, ditempelin situ udah sampai bus. Jadi kayak sayur dibakar gimana sih kayak Ya. Jadi layu dia, langsung layu gitu kan. Ngebul gitu. Nah, pas udah menjelang matang sayurnya. menjelang udah dingin, baru dibantu dengan siraman air supaya lebih dingin. Gitu. Nah, itu totali mereka bantu kita terus. Karena kita full, ya kan, penumpangnya full. Jadi berlima waktu itu, satu mobil sedan berlima tuh kan full. Akhirnya mereka menyarankan ya 3 orang naik ojek. Mereka ada, ternyata mereka ojek seputaran situ. Gitu loh. Naik 3 orang naik ojek, gua sama Ino lah yang naik mobil. Sampai ke titik benar-benar aman. Udah nggak ada ketemu tanjakan turunan. 3 orang ini berarti siapa aja nih? Istriku, nih pacarnya Ino sama Satrio. Plus dikawal kita. Jadi mobil-mobil yang arah berlawanan disuruh minggir-minggir karena kita mau turun. Forrider jadinya. Gitu. Udah sampai situ. Ya kalau ditanyain berapa mereka nggak mau jawab. Terserah seikhlasnya. So, akhirnya ya udah ucapan terima kasih. Kita kasih ya secukupnya, dan dari gaya mereka itu udah happy, ya berarti uang kita tuh nggak kurang gitu kan. Kadang kan ada orang yang bilang seikhlasnya, begitu dikasihin segini doang, berubah tampangnya. Itu tricky loh, itu situasi tricky di Indonesia loh itu. Sering kan? Berapa? Terserah aja gitu. Di bawah ekspektasinya dia, mukanya langsung berubah. Nah ini. Ya kan? Wah. Langsung berubah total. Segini doang gitu. Sebenarnya situasi itu
Siapa yang salah sih? Situasi itu di situ ketika itu nggak sesuai ekspektasi. Siapa yang Nah, salah? sebenarnya bahasan ini buat besok. Jadi nggak usah diterusin. Oh iya ya. Iya. Bahasan ini buat kita mau bahas besok. itu ya? Kalau misalnya lo mau ke sana ya itu bahasan buat besok sebenarnya. Itu jangan sekarang. Masa? Tapi ya ini bridging aja, Bridging. gitu loh, bridging buat edisi besok ya. Oke. Ada sebenarnya ada makna dari bahasan yang tadi ini. Ada clue. Iya, gitu. Terus udah, akhirnya sampai kota terdekat dari situ, periksa, ternyata ketahuan lah ABS-nya bermasalah. Gitu. Sama piston di kalipernya nyangkut, itu yang nyebabin kenapa bisa sampai ngebul. Karena dia habis tekan, nggak balik. Jadi itu tetap ngerem. Jadi gesekan. Maaf ya, San. Batuk nggak bisa ditahan. Terus? Itu, udah pulang. Itu yang bikin mahal. Hah? Salah satunya itu yang bikin banyak. Iya, setelah nyampe di Jakarta, yang penting kan dibenerin di situ, bisa aman sampai Jakarta karena mereka nggak mungkin ngebenerin ABS di sana. Jadi mendingan pulang ke Jakarta dulu. Udah sampai Jakarta, di perjalanan ke Jakarta itu timbul problem lagi. Gitu. Panel-panel di mobil itu udah pada mati-mati, jadi sempat ngedip-ngedip. Awalnya cuma ngedip nyala, lama-lama ngedip nyalanya ini mempengaruhi semua. Dalam artian speedometer jadi dari balik ke nol, terus sistem engine jadi nyala, indikator engine, indikator ABS-nya jadi nyala, segala macam. Bahkan di saat mati sesaat itu, lampu depan pun jadi mati. Gitu. Wow, udah jadi kompleks banget gitu penyakitnya. Nah, cuman kita tahan-tahanin sampailah Jakarta. Gitu. Sampai Jakarta, nggak mikir panjang gua. Itu kan nyampenya malam. Sepagi-paginya gua telepon langganan gua bengkel. Angkatlah gua ke sono. Wah, ternyata harga ABS itu lumayan. Iya, soalnya harganya kan asalkan Bapak senang ya. ABS kan asal Bapak senang. Ya. Susah, jadi diikutin juga susah. Itu harganya. Yang pasti buat teman-teman di rumah kalau ada bermasalah dengan ABS, aduh. Mobil lu Jepang apa Eropa? Jepang. Kalau Eropa lebih besar. Sebenarnya lebih mahal lagi dong kalau Eropa. Orang pasti tahu kalau gue bilang mobil gue mobil Jepang tapi rasa Eropa. Kenapa? Iya, karena emang itu. Jadi orang tuh udah tahu, wah, mobil Jepang rasa Eropa. Oh, pasti Honda Accord. Rata-rata kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Karena dia memang mobil Jepang tapi rasanya Eropa, cuy. Oh, oke. Gitu. Dari harganya pun harganya rasanya Eropa, Bos. Gitu. Itu mobil yang sekarang lu pakai ya? Hari-hari kan? Hari-hari ini? Iya. Mobil harian. Bisa dong kapan-kapan kita jalan bareng pakai mobil itu. Jangan diomongin dulu itu nanti. Tapi nggak, gue cuma nanya bisa dong. Bisa itu nanti aja. Apa sih orang nggak ngomongin apa? Ya enggak, maksudnya itu surprising kan gitu. Nah, misalnya kapan-kapan bisa dong. Bisa. Kalau mau jalan-jalan pakai kan tadi kita udah jalan-jalan keliling kompleks. Iya. Nah, kan? Tuh, udah. Akhirnya kena ABS-nya. Ya tadi kita cuma jalan-jalan gara-gara lu masang tempelan stiker magnet. Terus begini. Lagi ngapain masang magnet stiker? Sambil jalan ya, enggak susah. Coba dicoba, susah enggak? Ya, susah. Gitu, ya. Makanya kan gue ngelem. Makanya pas gue ngelemnya kan jalan dulu, Mas. Gue ngelem dulu gitu. Iya, tapi bisa kan ternyata. Iya, enggak kan ngelemnya udah duluan sebelum jalan. Oke, balik lagi. Udah sampai situ yang bikin banyak. Iya. Apa ada lagi? Habis-habisan itu. Akhirnya mau upgrade beli kamera, terpending dulu. Kamera kemarin. Jadi ini agak unik sih. Ya jelas dong, budget untuk kamera itu bisa kalah untuk rem karena kalau gue nggak benerin ngerem, gue di jalan nabrak mati. Oke. Kamera nggak kebeli ya nggak masalah, kita masih tetap bisa rekaman.
Jadi kasarannya keinginan untuk beli kamera itu direm. Iya. Nyambung sih. Ya kan? Nyambung sih. Ya bener dong. Ya, kalau itu nyambung bener. Ya. Bisa. Kapan dilepas rem? Hah? Supaya itu kebeli. Nabung lagi, Mas. Nabung lagi. Jadi harus nabung lagi. Iya, digas lah kasarnya, jangan direm. Digas. Ya, tergantung project. Oke. Nah, kalau projectnya datang bertubi-tubi, ya bisa lah digas. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang mau ngasih kita project, ya bisa lah digas. Lu jualan sih. Iya dong. Mumpung kita punya Gila. sarana untuk jualan, mengapa kacang? Gila, terus terang banget. Iya dong. Emang lu jualan apa sih? Lampu, kan? Terus terang tapi diperjelas. Bener nggak? Bener nggak? Jualan apa, Bang? Jualan lampu. Lampu. Terus terang. Terang. Terus. Ini keterangan. Oh, oke. Tapi suara lu nggak masuk sih. Nggak mau ngasih mic di sini, kondenser. Payah nih anak-anak. Ada loh Mike. Dari berapa kali episode Mic-nya mereka ngomong ada tuh loh, nggak padahal jelas, tinggal padahal mic udah dipasang. disediain. Di ruangan Ada ini aja alasannya. Nanti Iya. ini bang, nanti kabelnya itu ada, bang. jalurnya ya ada. Iya. Suka banget sih bikin-bikin alasan yang Nah. ya itu pala lu masuk kali di frame. Ya suka. Iya. Oh, dia udah mulai ngasih clue bagian badan belakang. Sekarang sedikit kepala samping. Ya pokoknya buat temen-temennya. Iya, maksudnya dia masih enggak, dia masih potongan-potongan gitu, munculnya tuh sebagai puzzle. Terus selain itu tadi sorry to hear kalau ternyata setelah ini lo banyak keluar budget yang di luar. Ya, betul. Tapi masih aman lah ya Untuk bertahan. iya, maksudnya kan masih ada prepare kan. Lebih kalau bertahan itu ya apa ya? Emang nalurinya manusia ya. Iya, kan kalau kasarnya gini. Sering denger dong rezeki dari mana aja. Oh iya. Jelas kita tuh juga atau ya sering lah ngalamin Benar. nggak mungkin tapi ternyata ya beneran kita tuh dijagain, tetap aja ada gitu. Pasti ada rezekinya gitu. Ya. Jadi Lebih ke kepanikan pikiran kita doang. nah, ya Gitu. mungkin ya semua itu kan atas perbuatan kita. Semua rezeki datang itu ya nggak bisa dipungkiri bahwa apa yang kita perbuat ya itu yang kita petik kan gitu. Iya. Jadi kalau kita nanam kebaikan ya pasti kita akan memetik Kan kebaikan. memanen kebaikan juga. Tuh, dulu ada tuh temen gue di Medan. Jadi Kenapa? dia ngeliat gue tuh, gue sama bini gue, kok lu berdua percaya aja sih sama orang, kok bisa-bisanya gitu loh, main percaya aja, terus berbuat baik sama mereka gini. Di Medan ini kan ya dulu orang banyak kepikiran bahwa di Medan ini banyak orang yang nipu lah atau apalah gini gitu. Gue balikin lagi aja. Sekarang gini aja. Gue baik sama 10 orang. Ambil contoh gini aja. Gue memperlakukan 10 orang ini dengan sama. Gitu loh, nggak ada yang gue bedain. Lo butuh bantuan gue bantu, lo butuh bantuan gue bantu, segala macam gitu kan. Dari 10 orang ini, taruhlah ada satu yang nggak benar. Dalam artian ya bisa jadi dia nipu atau ngambil barang di rumah gua, dijual atau gimana gitu kan. Nah, dari situ aja, terus gue balikin lagi ke teman gue ini. Sekarang gini, dari 10 ini, paling cuma 1 atau 2 yang berperilaku seperti itu. Sisanya, yang 9 atau 8 orang ini, masa nggak bantu gue sih? Ya, itu benar. Hah? Halo. Halo? Ini. Aku pengen berulang. Boleh. Ditunggu-tunggu dari tadi baru nyampe. Kayak dari tadi mandi. Ngobrol apa gitu. Aku juga email kurang ya. Satu dari itu.
Tahu toh? Lagi cerita. Jadi Apa? Ya nggak apa-apa. Kan Loh, ini apa sih lo? kan bagian puzzle. Sekarang tangan. Ini mana? Sini Sa. Kan nggak nyampe tanganku Sa. Ya sih bantuin pasang loh. Sini lo, kamu lo. Ini Mas kalau dipasang sini. Emang kenapa kalau pasang di situ? Pegang aja bisa. Kamera. Itu pada ngobrol apa ini? Nah, dari Abram lagi cerita. Cerita pengalaman. Ini apa tuh? Itu. Dia habis Ya. habis banyak, habis-habisan kemarin. Habis-habisan. Kan gue tanya apakah Terus hari ini rezeki nggak kemana? gitu terus ya udahlah. Iya. Kan sering kan kita ngadepin kayak gitu kayaknya udah nggak mungkin wah habis nih tipis nih tapi toh selama ini kita juga ada-ada aja. Mas Tio juga punya pengalaman itu loh. Tetap ada muncul kayak gini. Mas Tio juga punya pengalaman itu. Yang kemarin ada yang komen di video kita. Kenal Mas Tio itu yang pas acara di Jogja. Ya nggak tahu itu orangnya yang komen ngomong kayak gitu kok. Tahu Mas Tio itu pas di Jogja. Nah, yang di Jogja itu kan juga suatu keajaiban kan. Yang duitnya nggak sesuai sama dananya, tapi kok semua lunas. Oh, Nah, tuh, kan? ya, Aneh ya. kan? Kebutuhannya nggak sesuai dengan Enggak, maksudnya dalam artian kalau lo hitung-hitungin ternyata nilai produksinya misalnya 100 juta, dananya kita tuh cuma 80 juta. Terus tiba-tiba kok semua udah terlunasi. kelar. Iya. Aneh Iya, kan? iya. Aneh kan? Itu Gusti paling jalan. Maksudku kayak gitu loh. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ya rezeki itu ada aja gitu loh. Selama kita punya keinginan, itikat yang baik ya pasti kasih jalan. Itu kemarin ada temen gue tuh baru kenal juga sih ada temen gue baru kenal. Ya. Sini oke ya saat. Ya. Aman ya, audio aman ya. Enggak. Jadi kayak gue ingat ada teman gue. Jadi dia bilang kalau lu sibuk amat sih. Kemana lagi abis ini? Ada bang, gue besok kesini. Hah, ngapain lagi lu? Ada bang, gitu kan. Nah, istilahnya kayak tukang bakso aja. Keliling aja dulu, ntar juga ada yang beli. Nah, Gitu. Dia bukan tukang bakso, tapi iya. dia pakai tapi mindset kan itu. niatnya dulu. Iya, kalau gue udah keliling, ntar juga pasti ada yang butuh. Tapi kalau gue di rumah aja, ya kan Siapa yang jualan lihat? baksonya bingung, nggak ada yang tahu. Iyalah. Oke juga. Makanya ya itu based on pengalaman. Iya, itu gue bilang wih filosofis tukang bakso. Ya, keliling aja dulu, ntar juga ada yang beli. Nah, terlepas dari omongan ini, aku mau minta tolong Satrio, bisa Satrio? Kebetulan tadi itu ada Tante Ekcuasu lewat. Ya itu kan politik itu tukang bakso. Gue lagi dari kemarin gue pengen yang susu. Masalah mau? Apaan sih? Oh, Enggak, ayam. Enggak, gue masih ada. Iya. Gue masih ada. Ada di isi ayam. Bu. Kalau nggak ada di manis semua mas. Iya. Ya udah, Oh, sebelum Mas Tio tuh biasanya ini roti sobek. enggak. Gue masih ada makanan yang sebelum itu. Gue makan. Ngambil susu. Susu. Iya. Roti. Ya. Kan beli roti kan kamu? Roti. Iya keburu hilang. Baru hilang ntar. Padahal tadi jalan ke sana apa? Iya, makanya dia kan gue ke arah sana ya. Kenapa dia larinya ke arah balik aja? Kita lihat aja nanti. Terus apa lagi? Hah? Ini lagi masih cerita. Udah. Terus Ya. Tapi udah sehat ya, udah sehat ya. Mobilnya Ya. udah, Mobil udah sehat. Takutnya yang sakit flu. Wah, Nah, itu standar lah, nggak apa-apa itu. Wah, waktu zaman Covid mah kalau Oh, kayak iya. gini udah dimusuhin gua. Ya kan kita nggak ngaruh waktu itu. Ya memang gak ngaruh. iya. Iya kan? Iya. Sekarang gimana? Ngomong iya aja tapi teka-teki. Loh, sekarang kamu tahu sendiri nih sahabat pensil 2 demo ini. Kalau dia kurang tidur, Nah iya. dia nggak tidur, Bersin bersihnya kayak apa? bersin nggak putus-putus tuh. Nah, Sekali hitung aja paketan.
Pokoknya satu paket itu bisa 5 kali bersin. Habis itu hilang, ntar keluar paketan lagi. Waktu itu kita lagi bikin video ya, video klip ya. Nah, kita lagi bikin video klip, dia nggak tidur, udah lagi kenceng-kencengnya itu kan, dia bersin. Wah, kita nggak apa-apa, kliennya panik. Gimana tuh udah ditahan-tahan tapi emang dari dulu gitu. Iya makanya. Tapi itu video klip apa video iklan? Video klip. Sosialisasi. Gitu. Iya, yang jadi karyawan kan. Jadi basio dia, jadi pakai baju apa? Baju kebesaran itu. Werpak. Beda lagi. Beda. Kalau dia itu sebelum ya, belum. Itu kok terkait sosialisasi lucu ya. Itu sosialisasi tentang COVID juga. Terus gue bersin di sini. Kan agak kayak Oke. Tapi protokol ya waktu itu kenceng banget. Ya pas awal-awal kan. Orang di tengah COVID itu kita kentut nggak apa-apa ketimbang bersin. Kita ngeband tuh berjauhan. Sekarang kentut nggak apa-apa ketimbang bersin. Ya soalnya yang mantan COVID itu kan penciumannya agak kurang jadi kentut lah nggak masalah. Hati lo jatuh rotinya. Ini kayaknya nggak terima nih diminta tolong. Dijatuhin tempat ini. Oh, aneh cuan. Tapi dia sebenarnya ganti nama. Ya gue tahu. Ganti nama. Nah ini revitalisasi. Karena roti itu merek lama banget terus kayaknya sekarang udah jadi anaknya perusahaan. Brand-brand nggak apa-apa. Aku nanti kita siapin apalah. Monggo lo iklan mau masuk gitu. Monggo lo. Jadi kalau yang namanya udah disebut kalau nggak ngasih ya kepaketan. Ya kali aja. Kita kasih kotakan di sini. Ya kali aja ini kopinya nanti ada brandnya. Wah iya, siapa tahu di sini nanti ada bacaan kereta api. Gitu kan. Ya, atau salah satu hidung siapa ya? Atau kopi dengan brand itu hewan terbesar itu nggak apa-apa. Oh, astaga gajah. Iya. Iya, harus ya. Sindir aja terus gitu kan. Malah kalau perlu si Bapak Jinda itu ada di sini juga. Kita ngopi soalnya. Udah kopi gajah ngono wae. Ini sini masuk sini, Pak. Enggak ngarep ya. Enggak aja sih, gajah. Tetap ngelindir, tetap gajah. Kenapa, Sat? Udah. Suaranya nggak keluar? Siapa yang hilang? Serius, yang di bagian mana? Wah, nggak masuk dong. Ulanglah, astaga gajah. Nggak gitu ya? Oke. Nggak dia auto sensor tentang brand auto sensor. Wow, canggih juga lo masukin ya? aplikasi apa? Auto sensor begitu kesebut brand. Enggak, siapa tahu lo masukin aplikasi di situ kan, plugin yang bisa ngesensor kalau misalnya nyebut brand atau nggak ada ya? Nggak ada plugin ini. Opo lah. Sebenarnya tadinya ada, cuma kan Mas Tio masih ngurusin perintilan proyek kita di bulan Juli, ya kan. Nah, akhirnya kita memulai ini dengan cerita kemarin. Dengan pertanyaan ini. Berarti seputaran mobil ya? Enggak, cuma pertanyaan tadi gue cuma. Ngapain aja hari ini? Cerita lah dia. Ya kalau mau seputaran mobil, ya maksudku kemarin kan aku punya masalah dengan mobil-mobil yang permasalahan mobil yang lumayan menguras kantong, gitu lah. Kayak ABS-nya, terus kelistrikan. Ya yang paling lucu itu adalah kelistrikan.
kelistrikan itu nggak ketemu penyakitnya apa, pas dicek sini sistem ininya, sistem itunya semua normal. Udah lapor PLN. Tapi dia mati-mati terus. Udah lapor PLN. Hah? PLN udah dilapor. Sayangnya aku nggak pakai PLN sebagai vendor untuk mobilku. Vouchernya habis kali. Hah? Vouchernya habis. Enggak, kan aku nggak pakai vendor PLN. Oke. Kalau untuk mobilku, kalau di rumah iya. Kalau untuk mobilku enggak. Karena mobilku bukan bom car yang harus ada antena ke tiang listriknya. Nah, minimal telepon Mas Dodi. Nah, kalau itu kalau misalnya bermasalah dengan, tapi kan Mas Dodi nggak boleh disebut instansinya. Enggak, itu Mas Dodi nggak nyebut instansi. Tapi kamu tadi sebut PLN, minimal kalau urusan dengan PLN. nelpon Mas Enggak, Dodi. gua nggak bilang minimal. Kita punya temen yang tahu kelistrikan, itu Mas Dodi. Enggak. Lo aja kecepatan nyambungin itu. Mas Dodi pun nggak ngerti kelistrikan banget. Iya, Karena dia di pendidikannya. gua tahu. Wis aku tak gitar wae. Mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Ah, tuh permintaan. Boleh satu lagu. Biasanya Mas Dio ini maunya nyanyi lagu Jawa. Wah, kalau nge-rap jago loh Mas Dio ini. Repoti. Tadi gua nanya Nah, ke situ. Tapi aku punya pengalaman lucu sama mobil juga. Nah, Tapi apa lebih tuh? ke Bukan yang keluar dari jalur. nah, Oh, karena menurutku itu lucu. pernah nggak mobil banjir di luar kan sering ya? Ah, Tapi banjir di dalam mobil pernah nggak? Hah? Gimana tapi gimana? itu bener. Banjir di dalam mobil. Di luarnya mah nggak banjir. Gimana ceritanya? Pas buka pintu, ya. Udah ngegenang di Saya dalam mobil. mobilnya di bawah itu banjir. Banjir. Mobil perang itu hitam. Sengaja. Ya ora lho, Pak. Terus? Ya waktu itu kita kan lewatin area banjir. enggak, kita waktu itu kan produksi barang. Di salah satu radio besar itu dia dari Oke. Hujan deras, depan Disebut. banjir, Aduh. Besar di RRI. Kan benar kan? Radio Republik Indonesia. Akhirnya dapat highlight. Kan hujan deras di luar banjir, begitu kelar mau pulang, kok ngecembeng Pak ning jero Pak. Terus? Mobilku banjir di dalam. Itu butuh seminggu buat ngeringin itu Pak. Ya soalnya kan karpet. Iya. Bawahnya Dan kan kabel, kabel-kabelan. subwooferku kolong ke, Itu berarti kalau Airnya dari mana? nggak tahu Pak. tapi, Perkiraan tapi itu bukan yang ketiban duren itu. sebelumnya ketiban duren. Ya mungkin di situ udah bocor kali. Enggak Pak, enggak bocor situ Pak. Cuman penyoknya toh. Penyok toh. Kalau itu big. Rezeki ya kalau istilahnya ketiban duren itu. Ya bapak Kejatuhan duren. Coba wae. Bibir ini sih jatuhan nggak- duren. Kalau ini sih nggak ada rezeki-rezekinya. Yo, Cuma. tapi rezeki Pak, akhirnya dapat durian kita makan bareng Nah iya. dan enak. Tapi cerita ini terjadi 2 kali. Pak. Yang pertama ketiban duren, yang kedua ketiban mangga pecah. Ini bukan mangga Pak, Oh, apa? batu Pak. Wah, kok bisa kena batu tuh? Di jalan kena Oh. pentalan dari truk. Kirain kejatuhan mangga tuh tangan Enggak, ini. Soalnya pas posisinya kan. Itu butuh seminggu. Mobilku ya waktu itu di Banduren banjir. Jadi perihal mobil ini emang agak ini ya. Iya. Lucu ya kejadiannya ya. Penyakitnya tuh lucu. Ya kayak kelistrikanku ini dicek di sistem segala macam kan sekarang udah komputer semua kan. Dicek nggak ada masalah, nggak ada failure di mana. Cuman tahu-tahu bener aja lagi. Nah SUV-nya Alam, Apa? off-road-nya Alam itu mobilnya yang off-road. Oh itu juga keren Pak. Kenapa tuh? Aku belum dengar nih ceritanya. Bukan yang ban. Nggak, dia agak bandel aja kacanya. Dia nggak mau dibuka. Oh. Nggak bandel dia. Ya kan udah agak aging ya gitu. Udah agak lama. Terus apa tuh belakang tuh kok agak seret. Seret itu nggak bisa dibuka. Udah, Kaca terus, belakang. terus itu udah agak lama mungkin 2 mingguan lebih gitu. Nah, suatu saat habis ngobrol-ngobrol lah, habis enak terus waktu itu ngobrolnya asik. Nah, agar energinya oke lah, ngobrolnya tuh
harmoni semuanya. Gitu pulang, masalah yang selesai, masalah kehidupan itu selesai, langsung mobil bisa dibuka semua langsung. Tuh. Nah, gimana coba itu ceritanya? Aneh ya gue. Tapi kalau lu bisa kalau begini sih? masalah banyak anehnya. Memang. Datang ke bengkel, nemenin aku. Niatnya mau ganti lampu apa? Tapi yang diganti beda lampunya. Ya, out of the box-nya dia. Bener kan? Bener kan? Bener sih kalau mobil yang itu emang agak ini. Lagi parkir, diserempet, ditabrak sama orang. Dar. Lagi parkir diem, tahu di munduran. Yang nabrak itu orang punya bengkel. Akhirnya mobil gue dibetulin, malah nggak cuma itunya. Semuanya. Ya rezekimu Pak ya. Ya itu rezekimu. Padahal gue udah bilang, udah Pak nggak apa-apa. Nggak usah biarin aja, orang udah tua juga. Ternyata dia punya bengkel. Enggak, rumah aja. Ke bengkel saya aja. Enak. Dibenerin semua. Kenapa lu nggak bilang, Pak saya punya teman punya mobil Accord juga Pak. Bisa nggak dibenerin sekalian? Tahu. Coba ntar lu parkir dengan posisi yang ini ya. Niat. Nggak gitu konsepnya. Tapi ada yang bendanya diam-diam aja dari dulu di situ, itu disikat. Dar. Apa itu? Yang listrik. Oh, langsung ngasih waktu. Mau dibahas dia langsung ngasih waktu. Yang listrik ada mayem aja di situ. Mungkin udah lama kesel sama tiang listrik itu. Ya memang dia diincer, dendam sama tiang listrik itu. Akhirnya dia bulat tekadnya. Dia pulang malam masih begini aja di sini. Nggak bisa Lihat nih, nih, kali ini masih begini gua gua sikat. hajar gitu. Benar diajar sama dia. Nah, Dimarahin lagi nggak sama Mas Dodi itu? Hah? Kemarin Mas Dodi lagi nggak? Kenapa Pak? Tiang listrik. Oh iya, iya. Tapi waktu itu tiang listrik apa tiang telepon? Oh, tiang listrik. Oh, tiang lampu. Masih berkaitan lah. Terus yang datang pertama itu polisi ya? Sering nggak, saya udah nelfon mobil asuransi dulu. Ah. Gue tahu ini, ternyata kasat lantas itu Lagi lewat. Lagi lewat mau ke kantor. Kalau nggak aman tuh saya nggak perlu buru. Dan ternyata temen nyokap. Bukan. Terus? Kasat lantas yang pernah nabrak saya dari belakang. Iya. Akhirnya Kadang- aman. Kadang Itu loh. Itu rezeki juga kan? Kadang tuh ya di jalan itu nggak nyangka-nyangka. Kok ya berkaitan semua. Kemarin dipersulit. Itu sama. Itu aja lah ketemu kasatnya. Ternyata. Bapak inget nggak? Bapak inget nggak? Langsung aja mas. Langsung mobil. Lucu kan? Nah, itu seputar Mobilan apa pengalaman kita punya kendaraan ya. Tapi kalau Mas Dio emang urusan sama kendaraan banyak lucunya. Ada yang tahu mobilnya udah tinggi, ya kan, sok-sokan mau masuk ke basement. Akhirnya nyangkut. Lampunya nyangkut ke pipa. Kan ada pipa roll bar, kan pick up. Belakangnya tuh ada pipa roll barnya. Itu. Itu nggak pecah pipanya. Dah. Aduh. Tapi habis itu ya kalau mau masuk basement Tulan yang tak suruh. Ada kru yang sepupu. Tulan tak suruh kebak. Nah kebak lah. Ada aja ya. Aduh. Terus kemarin juga kita di mana? Pas ke Dieng kemarin ya. Off-roadan, mobilnya mogok-mogok. Aku dapat cerita itu dari Satria. Aduh. Tapi ini ya, mobil tuh kayak jodoh-jodohan juga ya. Ya. Kalau dibilang orang gitu. Benar. Kayaknya Benar. apalagi yang udah pernah sering ngalamin kan jual mobil. Jual mobil. Ada aja Ya benar. kejadiannya. Jadi gue pernah punya pengalaman mobil itu dipakai sama gue nggak pernah ada masalah, gitu kan. Terus sebenarnya udah mulai bosan sih enggak, cuman lebih ke arah yang capek nih, gue pengen main motor aja gitu kan, gue jual mobil, ya kan. Ternyata yang belinya itu baru seminggu make, ada aja masalah nih. Udah kan, terus gue bilang ya udah. Uangnya ini nggak gue pakai dulu gitu kan, balikin dulu aja ke gue. Nah, balikin mobilnya, habis itu gue tes nih. Selama 3 hari gue tes nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah.
Habis itu gue ajakin dianya kan, ya udah gini deh Mas, saya tiap pagi ke rumah Mas deh. Jadi ngikutin, pokoknya selama 3 hari ke depan itu gue ngikutin semua aktivitas dia naik mobil itu, gak ada masalah. Akhirnya ya udah, duitnya jadi buat gue gitu kan. Habis itu sebulan kemudian bermasalah lagi. Cuman tak temenin lagi, dapat 2 hari nggak ada masalah. Agak unik kan? Dan kayak mobilnya tuh nggak mau dijual. Iya, enggak, dan cerita itu Dan kamu nggak sering peka. loh. Untuk nggak mau. Iya juga sih. Sebenarnya peka, tapi karena gue udah malas aja melihara mobil, gitu loh. Kalau misalnya emang masih pengen melihara mobil, pasti gue balikin aja uangnya. Menurut lu kenapa tuh kayak gitu? Apa mobil, kan kalau sama mobil baru nggak ada masalah. Walaupun Ya, jodoh-jodohan tetap ada ya. Kalau menurutku Cocok-cocokan sih ada. lebih ke arah yang ya mungkin pemakai yang barunya ini nggak tahu kebiasaan tuh mobil harus di treatment seperti apa. Kan nggak semua mobil. Ya kalau misalnya mobil baru, lo mau treatment kayak gimana aja nggak masalah. Nanti itu karakternya dia itu ngikutin treatment lo. Di saat orang lain yang berbeda itu pakai mobil itu, otomatis kan kebiasaan lo berbeda juga dong. Iya sih. Akhirnya treatmentnya berbeda. Nah, dia treatment dengan treatment kebiasaan ini nggak kena polanya, ya masalah pasti. Gitu. Nah, waktu itu yang aku jual itu mobilnya kan Corvette. Itu yang namanya mobil jadul, otomatis butuh treatment lebih gitu kan. Nah, si pemilik barunya ini cuman suka mobil tua tapi nggak bisa mentreatment mobil tua, ya susah. Aku juga treatment dia agak lebih Pak. Iya, karena tua kan. Enggak sih, lebih dewasa. Tapi lebih lah. Lebih sering ulang tahun. Karena aku ya harus belajar untuk memahami sebuah hubungan bilateral gitu loh Pak. Sebuah agar kondusif. Bener sih. Itu alasannya kenapa kemarin pas sebelum syuting yang kemarin itu, yang syuting yang kemarin ini, itu alasannya kenapa pas malam minggu tak temenin sini sampai subuh, sampai jam 2. Gitu. Karena sebisa mungkin nih aku harus membatasi orang ini nih, supaya nggak minta, kan kasihan timnya nih kalau dia tiba-tiba minta ini, minta itu, minta ini, kan kasihan. Jadi tak tempel terus. Sampai malam itu aku pamit sampai 3 kali tapi nggak jadi. Sesulit itukah? Iya. Enggak, aku bilang nggak sulit Pak. Hanya lebih aja, hanya lebih. Jadi kadang hubungan sebuah reboisasi itu. Nggak usah gini, hal yang penghijauan. Iya sih, nama gue emang alam sih. Terus mendadak jadi tanaman gitu. Jadinya penghijauan dong kalau reboisasi. Maksudnya gini, ini masalah kebiasaan. Kenapa hal yang buat gue wajar terus mendadak harus jadi rumit buat orang lain, kan enggak? Gini loh Mas, seperti bahasan kita di episode kemarin sebagai seorang Sagittarius dengan karakternya, harus ada yang nahan Mas. Kalau enggak dipanjang nih, lo nyeting garage sale itu paling lama loh. Iya kan? Nah, lamanya karena apa? Ya karena kebutuhannya. Enggak. Kenapa? Karena ada yang baru di otakmu langsung pengen diaplikasiin. Enggak gitu. Bahkan kamu tar dulu. Masuk ke dalam, duduk, mikir-mikir. Keluar, itu udah beda lagi. Akhirnya menurut dia nggak cocok, dia mikir lagi masuk ke dalam. Begitu keluar, udah hal yang beda lagi. Gitulah. Enggak Pak, itu enggak sulit. Enggak, itu menurutmu. Itu kan asumsi. Terus sebenarnya? Padahal keluar pertama ngeliat tek. Oh ini gini, masuk. Keluar lagi, kontak di penyelesaiannya bikin seperti ini, masuk lagi. Nah keluar lagi, masih sama karena yang terakhir masuk itu aus. Cuma pengen minum. Kelar kan? Enggak. Sama, nggak berubah. Enggak kelar. Nggak secepat nyeting di sini, nyeting di situ, nyeting di warung jauh lebih cepat. Apa? Sampai aku pamit pulang aja belum kelihatan ini yang garage sale. Loh itu emang nggak di setting malam itu. Kan bakal hujan juga kalau dia papain di. Hujan ya? Mana sih ini? Enggak, maksudnya emang barang kan akan dimasukin lagi ya. Cuman nyeting, cuma tahu posisi doang.
Nggak akan disetting Dia malam itu. hanya gambar secara Iya. di kepalanya. Tapi itu udah tahu ini akan Cuman- gini cuman gini. gini, digambar secara otaknya tok. Iya. Padahal nanti yang kerjain kan timnya. Iya kan gue Timnya tahu dari mana? Ya kan Ngeliatin gua muka dia gitu kelihatan. kan ntar gue kasih tahu. Ntar di sini yang dibutuhin ini. Kelar dong. Sampai aku bilang, Mas, foto-foto yang kamu mau tuangin itu aja, udah share ke anak-anak. Yang di-share malah foto-foto yang lokasinya. Ini pokoknya kalau kameranya di sini nih pandangannya seperti ini. Tapi konsep terlihatnya itu belum. Nah, untuk itu kita akan bahas next. Iya serius karena gimana pun itu sudah ada show, tulisan show di situ. Gue nggak tahu artinya apa show. Iya dia nulis show tuh, show. 50 menit. Udah ada show di situ kan. So, oke. So, ya, oke. Tapi mungkin ya next episode nanti kita akan ngobrol lebih panjang. Oh iya, episode ini pokoknya kita bertiga ada bahasan yang seru ya. Politik lah apa. Enggak, jangan. Ini jangan politik dulu, Mas. Kan Ini kamu nyampein politik nggak apa-apa kan? Iya. Soal nggak boleh ngomong politik. ya boleh. Sajam gitu kan nggak boleh, Cuman itu- dilarang bawa sajam. Ini lagi ngeres-ngeresnya nih politik. Soalnya kan menjelang UPIL yang 2024 ini. Upil, Hah? sini dong. Iya, makanya. Nah, aku cuma mau ngomong politik. Iya, ada hubungannya sama politik. Aku cuma mau ngomong politik. Lah iya. Enggak gini. Cuma ngomong politik tok, wes. Gini, iya, udah. Apa kamu tawa-tawa? Lu gini, lu we have no clue politiknya apa yang mau diomongin sama dia. Enggak ada. Orang cuma ngomong politik tok. Iya, makanya. You have no idea. Sama kayak, lo nggak boleh ngomong jorok. Tapi keseringan kita, ini jorok nih. Itu kan nggak boleh harusnya. Tapi tiba-tiba, wah tadi nih jatuh nih, jorok nih. Kan nggak boleh ngomong jorok. Kayak gitu loh maksudnya. Aku juga kemarin habis. Berarti nggak boleh aku pegang Satrio. Bentar, ini Bentar. Ini konteksnya apa? Orang ini yang pada nonton nggak tahu. Ini kalian ketawa, ngapain ketawa? Mas Jo, lihatin. Ini absurd banget. Ya memang, ya aku ngikutin konsep beda tahun. Ya enggak. Kita itu ketika setiap absurd itu diperjelas. Tanpa nyebutin yang harus disebut itu. Ya kan? Apa? Yang nggak harus disebut itu apa? Tuh. Kita menceritakan sesuatu yang nggak boleh disebut, tapi kan kita perjelas supaya orang nangkep. Iya, tapi kan kita nggak nyebutin itu. Terus jelasnya di mana, Mas? Dari orang bisa menyimpulkan, oh itu yang dimaksud. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di like, bunyikan loncengnya. Spotify juga di follow, di rating bintang 5. Komen. Terus Komen. IG. Oh ya, komen juga di YouTube-nya, terutama untuk bahasan di hari ini. Apakah kalian mengerti atau enggak? Karena jujur gue sendiri nggak ngerti. Tetap nyambung dengan gua Abram, Mas Tio dan Jalan. Oh enggak ya, nggak boleh. Udah nanti ada closingnya lagi ya. Oke. Gua Alam, dia Abram.